Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu. Dan minggu ini minggunya Piala Champion ya, atau Liga Champion, yang akan melangsungkan pertandingan ketiga. Dan kita akan bahas pertandingan ya, atau prediksi pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini ya. Oke, yang pertama kita langsung aja dari grup A ya. Dari grup A ada pertandingan pembukaannya, ada Galatasaray melawan Bayern Munchen ya, yang sangat menarik karena ini satu grup dengan MU ya di grup A. Dan kalau gua rasa Bayern Munchen akan memenangkan pertandingan ini ya, dan mereka akan berusaha mati-matian untuk memenangkan pertandingan ini, dan nanti pada saat menjamu Galatasaray juga, jadi dia akan segera mengunci posisi juara grup ya. Gua rasa jadi nanti dengan kalau bisa dapat 6 poin dalam dua pertandingan ini, berarti poin mereka 12, dan sangat kemungkinan besar dia akan menjadi keluar sebagai juara grup, juara grup A ini ya. Lalu yang berikutnya ada Manchester United melawan Copenhagen ya, dan ini sebagai penentuan sih sebenarnya untuk MU ya. Ini mereka harus sapu bersih di dua pertandingan ketiga dan keempat ini melawan Copenhagen, dan nanti saat bertandang ke tandang Copenhagen ya, dia harus bisa menang. Dan kalau sebagai fans MU ya, mendingan berharap Bayern Munchen aja yang sapu bersih dua pertandingan lawan Galatasaray ini ya, karena kalau kita lihat mendingan ya, kalau MU mau jadi juara grup agak susah sih gitu ya, agak susah gitu. Memang masih bisa ya, dengan catatan ya ini mereka berbagi angka aja dua pertandingan Bayern dan Galatasaray itu, tapi kan ya malah nanti lebih repot ya, malah nggak pasti gitu ya, karena Galatasaray nanti poinnya 6, MU juga misalkan menang 2 kali poin 6, Bayern Munchen poin 8, dan itu memang jadi seru ya. Jadi seru, siapa yang lolos masih belum ketahuan, tapi akan lebih riskan ya untuk MU. Mendingan udah MU target realistis jadi runner up aja, jadi posisi kedua ya, seperti itu ya, dengan catatan ya ini Bayern bantai abis Galatasaray 2 kali ya, 2 kali pertandingan. Dan nanti MU udah mudah karena Galatasaray sempat kepleset lawan Copenhagen, seri ya, seri sekali. Jadi nanti MU pada saat melawan Galatasaray cukup seri aja, dia udah menjadi runner up ya. Tapi yang paling penting yang di depan mata dulu, ini MU harus menang ya lawan Copenhagen. Oke, di sore harinya lagi ada partai lagi ya, Inter lawan Salzburg ya. Dan ini harusnya finalis musim lalu Inter Milan harusnya bisa ngatasin ya, apalagi ini bermain di kandang, dan ini wajib dia juga harus menangkan pertandingan ini ya. Oke, yang berikutnya Lens dan PSV. Nah, ini karena bermain di Lens ya, mungkin agak lebih condong ke Lens ya, tapi gue nggak bisa tahu banyak karena jujur gue di musim ini belum pernah ngeliat mereka berdua secara utuh ya, 90 menit belum pernah lihat. Sevilla lawan Arsenal. Di atas kertas Arsenal ya, harusnya di saat Sevilla juga masih belum menemukan form terbaiknya, Arsenal harusnya bisa ngatasin walaupun ini bermain di kandang Sevilla, tapi faktor tuan rumah ini yang akan menjadi Arsenal mungkin menangnya nggak akan mudah ya. Dan seperti kita ketahui Sevilla ini agak serem ya kalau di Eropa itu ngelawan tim-tim Inggris gitu ya, dia hasilnya sering banyak mengejutkan gitu ya, ngelawan tim Inggris. Contoh musim lalu MU pun pernah dibikin keok ya sama Sevilla di Euroleague ya. Oke, yang berikutnya Braga versus Real Madrid, dan ini harusnya Real Madrid sama seperti Bayern Munchen tadi ya, ini harus 6 poin di partai ketiga dan keempat ya, 6 poin, jadi dia lolos sebagai juara grup ya, supaya terhindar dari juara-juara grup lain ya di fase knockout lagi. Oke, nanti ada partai Napoli lawan Union Berlin. Union Berlin bermain di kandang ya, Union Berlin versus Napoli, debutan UCL ini ya. Ini partai seru sih sebenarnya ya, tapi kemungkinan Napoli yang bisa keluar sebagai pemenang, karena Napoli juga pasti berasa dia pengen. Nah, ini Napoli kalau kunci ya, dia bisa menang 2 kali lawan Union Berlin, kemungkinan dia akan mendampingi Madrid sebagai runner up grup, atau nanti bisa jadi kejutan Napoli bisa membalas kekalahan melawan Real Madrid gitu, jadi adu selisih gol, kita juga nggak tahu ya. Tapi Napoli juga akan pasti bersemangat ya buat ngunci peluang lolos ke fase knockout. Oke, yang berikutnya partai terakhir Benfica melawan Sociedad. Dan ini partai harusnya seru ya, karena Benfica seperti kita ketahui nasibnya ini mirip sama MU gitu ya. Dia diunggulkan sebenarnya di grup ini, dia lumayan diunggulkan gitu, tapi hasilnya 2 pertandingan kemarin itu dia kalah sama Inter dan kalah sama Salzburg ya, di luar dugaan. Nah, ini justru harusnya pas melawan Salzburg itu harusnya dia meraih poin penuh. Nah, ini dia kepleset lah, istilahnya Benfica ini kepleset. Nah, justru melawan Sociedad ini yang sebenarnya nggak mudah juga ya kita ngelawan Sociedad. Seperti kita ketahui, Real Sociedad bukan klub sembarangan ya, di Liga Spanyol pun mereka lumayan bagus musim lalu ya. Dan ini di awal juga dia bisa nahan seri Inter dan berhasil meraih kemenangan ya. Dan ya ini bukan lawan yang mudah, tapi faktor tuan rumah, di mana biasanya klub-klub Spanyol kalau
bertandang ke klub-klub Portugal gitu, Benfica, Porto gitu ya, Sporting Lisbon gitu, mereka selalu biasanya kesulitan. Biasanya kesulitan. Ya, menang sih kadang menang, tapi nggak ini ya, nggak akan dengan mudah gitu. Dan kalau di sini Benfica gua rasa dengan motivasi penuh dia memang harus menang di partai ini ya, gua rasa Benfica yang akan keluar sebagai pemenang sih. Mungkin dengan skor yang selisih tipis ya kalau menurut gua, tapi ini alot sih, pertandingan alot ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga Real Sociedad bisa ngasih kejutan ya di sini, ngasih kejutan, dan ya ngebuat peluang Benfica semakin tipis kalau dia sampai kalah di kandang sendiri ya melawan Sociedad ini ya. Ya udah, oke, nanti partai sisanya berarti besok ya. Ini ada partai sampai sini dulu, besok juga ada partai-partai menarik ya. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.